ini sekalian, selamat bertemu kembali ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar sejarah bersama saya Bu Erni. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perlawanan ya rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Nah, pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya, negara-negara atau bangsa kolonial yang pernah ya datang dan ingin menguasai negara kita yaitu Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana reaksi ya rakyat Indonesia dalam menentang pemerintahan kolonial yang pernah berkuasa di Indonesia. Nah, perhatikan PowerPoint berikut ini. Oke, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial. Nah, pada pertemuan kali ini adapun kompetensi dasar kita diambil dari 3.3, yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kamu dapat menganalisis dengan baik dan benar strategi yang digunakan oleh bangsa Indonesia ya dalam menentang kolonial. Lalu yang kedua, kamu dapat mengetahui daerah-daerah mana yang menentang pemerintahan kolonial ya. Oke, kita akan bahas. Nah, perlawanan ya rakyat Indonesia terhadap kolonial ini secara garis besar kita bagi 4 ya. Yang pertama terhadap Spanyol ya. Lalu yang kedua VOC, ketiga Belanda, dan yang keempat itu Portugis ya. Nah, inilah bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap dalam pemerintahan 4 ini yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, perlawanan terhadap kolonial ya, kita lihat ini adalah daerah-daerah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Yang pertama itu di Sumatera, lalu yang kedua Jawa, ketiga Bali ya, kemudian Kalimantan dan Maluku. Inilah daerah-daerah yang melakukan pertentangan ya rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Yang pertama, kita akan bahas dari Sumatera, yaitu Perang Rakyat Aceh atau perlawanan rakyat Aceh. Nah, adapun latar belakang ya perlawanan rakyat Aceh ini, yang pertama itu dilatar belakangi dengan adanya pembajakan terhadap sebuah kapal Eropa di Aceh dan dijadikan alasan Belanda untuk melancarkan agresi ya. Karena adanya pembajakan kapal-kapal Eropa di Aceh, maka itu alasan Belanda untuk melakukan serangan terhadap rakyat Indonesia khususnya yang di Aceh. Lalu dibukanya terusan Suez membuat Aceh semakin strategis dalam perdagangan internasional ya. Lalu pada tanggal 2 November 1871 diadakanlah perjanjian Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda, yaitu adapun isi dari Traktat Sumatera ini yaitu Belanda memperoleh kekuasaan atau kebebasan dalam memperluas kekuasaannya di Aceh, sedangkan Inggris boleh berdagang di Siak. Nah, inilah latar belakang ya terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonial. Lalu Aceh menolak ultimatum komisaris Belanda untuk Aceh ya. Lalu dalam perlawanan tersebut Aceh menggunakan siasat perang gerilya ya. Nah, di tahun 1873 pasukan Belanda yang pertama datang berkekuatan itu 3.800 orang dan berhasil ditaklukkan Aceh. Nah, setelah mereka gagal ya menguasai Aceh dengan pasukan 3.800, kemudian pasukan Belanda kembali datang dengan kekuatan 8.000 orang dan berhasil menduduki kota Raja. Sehingga Aceh melakukan serangan yang dipimpin oleh Panglima Polim. Sampai tahun 1877 Belanda tidak berhasil juga mengalahkan pasukan Aceh ya. Sehingga ya Belanda beralih pada strategi konsentrasi
ya. Tadi kan pertama mereka tidak dapat menguasainya dengan yang serangan-serangan itu. Lalu kemudian Belanda kembali membuat strategi, ya, yaitu dengan strategi konsentrasi. Namun juga strategi ini mengalami kegagalan. Ya. Lalu, ya, akhirnya Belanda mengirimkan, ya, mata-mata itu Snokkhorgronze, ya. Dan akhirnya Belanda mengirimkan Snokkhorgronze itu untuk menyelidiki tata negara Aceh, ya. Sehingga dari mata-mata ini, ya, diketahuilah kelemahan Aceh itu terletak di mana. Oke. Nah, tahun 1899 Belanda mengirim Jenderal Van Heut, ya, untuk melakukan serangan yang dikenal dengan serangan sapu rata dari pasukan Marechaussee, ya, atau Marsose, dan Belanda menguasai Aceh, ya. Jadi di tahun 1899 lah Belanda itu dapat menguasai Aceh. Nah, yang kedua ini dari Sumatera. Itu tadi perlawanan dari Sumatera yang pertama. Yang kedua dari Sumatera juga adanya perlawanan rakyat Batak, ya, tahun 1878 sampai 1907. Nah, perlawanan Batak ini mungkin anak didik kami sudah banyak yang tahu. Ini adalah, ya, yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Nah, adapun latar belakang perlawanan ini disebabkan yang pertama, Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak mau wilayah kerajaan semakin diperkecil oleh Belanda. Oke. Lalu yang kedua, Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandica atau penyatuan dan pemerataan, ya, atau penyatuan daerah yang dikuasai Belanda dengan yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12. Oke. Nah, masa perjuangan pada perlawanan rakyat Batak ini, ya, dilakukan tahun 1878 sampai 1907. Nah, ada beberapa perjuangan perlawanan kolonial, ya, yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Oke. Nah, kita lihat pada masa perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Tanah Batak sendiri adalah sebuah bentuk dari perjuangan di mana untuk melawan atas sebuah tindakan tentara yang berasal dari Belanda, yang dimana mereka berusaha untuk melakukan kegiatan pemecahan, ya. Jadi tujuan Belanda itu adalah untuk melakukan pemecahan, ya, rakyat Tanah Batak itu, ya, supaya mereka mau beralih atau dikuasai oleh Belanda. Nah, itulah tadi yang ditentang oleh Sisingamangaraja. Dia tidak mau wilayah kerajaan itu semakin diperkecil oleh Belanda karena ingin dikuasai oleh Belanda, ya. Nah, kegiatan pemecahan ini, ya, kerajaan daerah Batak ini, ya, untuk menentang kolonial Belanda itu digunakanlah teknik divide et impera, ya, teknik divide et impera. Oke. Nah, adapun perjuangan, ya, Sisingamangaraja dalam mempertahankan, ya, atau ingin mengusir kekuasaan kolonial, yang pertama itu adalah, ya, Belanda melakukan sebuah serangan yang dilakukan ke daerah yaitu Tapanuli, tetapi serangan yang dilakukan oleh Belanda tersebut dapat dihalang dan digagalkan oleh rakyat setempat. Ya, artinya ketika Belanda ingin melakukan serangan, ya, terhadap rakyat Batak sudah mengetahuinya sehingga mereka dapat menggagalkan rencana yang dilakukan oleh Belanda. Oke. Lalu yang kedua, rakyat Tanah Batak kemudian melakukan penyerangan terhadap Belanda yang dilakukan oleh masyarakat setempat di daerah Selindung Umang. Ya, jadi rakyat Batak itu pertama sekali melakukan perlawanan itu, ya, itu di daerah Selindung Umang. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, rakyat Tanah Batak juga melakukan penyerangan terhadap Belanda dan dilakukan oleh masyarakat setempat di daerah Tanah Gayo dan juga di daerah Danau Toba. Di daerah Danau Toba dan daerah Gayo juga ingin dikuasai Belanda, tapi rakyat Tanah Batak sudah terlebih dahulu mengetahuinya sehingga dapat menggagalkan rencana Belanda juga. Oke. Nah, itulah tadi dari Sumatera, ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Sumatera juga tapi bagian barat, ya, Sumatera Barat, Sumbar.
yaitu Perang Padri ya, tahun 1821 sampai 1837 ya. Yang pertama, peperangan ini berlangsung di Sumatera Barat. Kemudian perang ini merupakan peperangan pada awalnya itu ya, ini awalnya akibat dari pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan ya. Ini awalnya itu adalah pertentangan antara ya kaum agama dengan kaum adat ya. Jadi terjadinya pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama inilah yang dimanfaatkan nanti Belanda untuk menguasai Sumatera Barat. Oke. Nah, Perang Padri ya diawali perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Kemudian ada pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat yang menyebabkan pintu masuk campur tangan Belanda ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, sebenarnya ini konfliknya di dalam ya, awalnya intern antara kaum agama dengan kaum adat, tapi semakin membesarnya masalah ini ya, sehingga membuat Belanda memiliki kesempatan untuk ikut campur tangan ya, untuk memihak ya salah satu golongan agama atau adat ini agar bisa memihak Belanda. Oke. Nah, perang ini dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama, gerakan kaum menyerang pos-pos ya, pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Lalu adanya perjanjian Padang ya, ini Padangnya, nanti perbaiki ini Padang. Oke. Lalu yang ketiga, strategi Belanda yaitu mengadakan plakat panjang. Oke. Nah, itulah tadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda dari Sumatera ya. Dari Sumatera, yang tadi pertama adalah perang rakyat Aceh, kemudian yang kedua ya itu dari tanah Batak, dan yang ketiga itu dari Sumatera Barat. Nah, inilah bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia ya terhadap pemerintahan kolonial di daerah Sumatera. Nah, demikianlah ya pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan pelajari dari Jawa. Oke. Nah, Ibu harap anak didik kami semuanya sudah paham ya, dan dapat mengerti materi pembelajaran kita hari ini. Dan kalaupun ada yang kurang paham, kamu boleh tanyakan nanti pada saya, dan boleh kamu baca-baca juga bukumu ya. Di sana sudah juga ada lengkap ya. Mungkin ada yang kurang tidak ada di bukumu, itulah yang perlu kamu catatkan di buku tulismu ya. Dan Ibu harap semuanya tetap semangat dan jaga kesehatanmu. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.